Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan harian. Untuk hari ini hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 ya. Pesan semesta di penghujung tahun. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan bahwa ini belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku sampaikan untuk pesan semestanya dulu. Ya, ada grief, confusion, dan rejection. Oke. Ketika, nah dari pesan grief ini ya, ketika kita harus kehilangan sesuatu ya, ya memang itu cara semesta untuk melindungi kita ya, atau sesuatu yang harus pergi dari kita atau hilang, bahkan diambil orang pun ya, itu cara semesta untuk melindungi kita ya. Artinya jika sesuatu itu ya, mau orang, mau barang, mau kerjaan, mau bisnis, mau usaha, kalaupun akan kita keep terus ya, who knows gitu, siapa tahu kedepannya malah tidak sebaik yang kita harapkan gitu loh. Jadi intinya setiap kehilangan itu adalah cara semesta melindungi kita. Dan juga setiap kehilangan adalah sebuah awal baru ya, untuk kehidupan yang lebih baik ya. Nah, bayangkan jika begini, kamu punya mantan yang toksik ya, manipulatif, hanya memanfaatkan kamu, menyakiti, mengecewakan. Nah, ada momen yang akhirnya kamu sadar ya, kamu harus meninggalkan dia. Nah, setelah kamu meninggalkan dia, justru datang energi baru, seseorang yang lebih baik, yang bahkan mungkin langsung menikahi kamu ya, atau memberikan komitmen lah, at least seperti itu. Nah, kamu bayangkan kalau seandainya kamu nggak ninggalin pacarmu yang toksik ya, si orang baru ini juga nggak bakalan masuk gitu loh. Jadi sebuah kehilangan ketika kita mau melepaskan adalah sebuah awal baru untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Memang kadang-kadang kita harus merasakan kesedihan ya, untuk bisa apa ya, memahami arti dari kebahagiaan. Jadi kalau kita bahagia terus kayak berasa biasa aja gitu. Tapi kalau ada momen kita pernah sedih, ketika kita bahagia tuh rasanya luar biasa. Nah, selain itu ya memang dalam kehidupan ada pasang surut ya, dan juga kesedihan itu bagian dari pembelajaran ya. Kita sedihnya karena apa? Nah, di situ setiap peristiwa pasti ada hikmah dan pelajarannya. Oke, next di sini ada pesan confusion ya. Ya mungkin hari ini ada beberapa dari kalian merasakan kebingungan ya. Kebingungan ini macam-macam sih. Bisa karena dihadapkan pada pilihan-pilihan, bisa karena nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Bisa juga karena saking banyaknya saran dan masukan jadi makin bingung, atau dihadapkan pada sebuah situasi gitu ya, yang aduh gimana nih. Nah, selalu aku sampaikan, follow aja intuisimu, ikuti ya. Mau seluruh dunia bilang A, B, C, D, E, berbagai macam pertimbangan, oke, boleh ditampung gitu. Tapi GPS yang paling benar tuh, sudah paling jujur, yang akan menuntunmu ke
kepada kebenaran itu hanya intuisimu sendiri. Jadi kalau kamu udah terbiasa mengikuti intuisimu, kamu nggak akan pernah bingung gitu. Kalaupun bingung sesaat aja, nggak sampai berlarut-larut. Kamu udah tahu harus bagaimana karena kamu selalu ikuti intuisi. Oke, kemudian di sini ada rejection ya. Ketika kita mengalami penolakan, nah rejection ini kan luas macam-macam ya. Apa cinta kita ditolak, atau kita ingin balikan ditolak, kehadiran kita ditolak, atau pengajuan kredit kita ditolak gitu ya, atau proposal, pengajuan cuti dan lain sebagainya, kerjasama, pokoknya ada penolakan ya. Ya sebenarnya hampir sama dengan kehilangan ya. Tapi mungkin kalau penolakan ini skalanya masih nggak yang apa ya, nggak yang terlalu bikin sedih ya, mungkin kecewa sesaat ya. Ya tapi ketahuilah ketika kita mengalami penolakan ya sebenarnya sama halnya, justru semesta itu sayang sama kita, jadi kita nggak diarahkan ke situ ya. Setelah itu bakal ada sesuatu hal yang lebih baik yang datang atau ditawarkan. Nah dengan penolakan itu juga terkadang kita memang harus melepaskan, terkadang kita memang harus coba dulu untuk memperbaiki ya. Artinya apa? Peringatan gitu ya, peringatan atau pembelajaran karena kita kurang teliti, karena kita teledor gitu ya, karena ya pekerjaan kita kurang oke, jadi mesti ada penolakan, dan itu nggak apa-apa ya. Kembali lagi, dalam penolakan itu bisa memang kita harus melepas, bisa juga kita mesti memperbaiki atau merevisi ya. Walaupun kecewa, kadang jengkel ya, tapi setidaknya ketika kita memperbaiki atau merevisi, ada ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru ya, atau memang kita harus lepaskan ya, bakal ada something better will coming gitu. Oke, kita lanjut. Angel terapi healing ya, pesan healing dari malaikat penjagamu. Ya. Listen to your intuitive feelings. Nah, ini terkait tadi juga dengan intuisi ya. Kalau intuisi itu pesan yang masuk gitu ya. Kalau feeling tuh apa yang kamu rasakan. Your body is receiving accurate messages from the divine ya. Tubuhmu menerima pesan-pesan akurat dari ilahi ya, melewati intuisi feeling kamu. Oke, ini adalah terapi healing dari malaikat penjagamu. Tubuhmu menerima pesan akurat dari sang ilahi. Malaikat penjagamu ingin kamu tahu bahwa kamu selalu menerima pesan ilahi, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Sebagian besar pesan ini datang melalui indera fisik dan emosional kamu. Karena tubuhmu sangat peka terhadap energi halus. Terkadang kamu mungkin tidak memahami perasaanmu, namun perasaan itu selalu memiliki kebijaksanaan yang akurat dan mendasar. Kartu ini muncul karena kamu telah mengajukan pertanyaan yang telah diajukan oleh tubuhmu. Ketahuilah bahwa kamu bijak sana, bahkan ketika sebagian besar dari ini bersifat fisik dan terkadang sangat kamu sukai, namun mereka bijaksana ya, malaikat penjagamu. Kamu telah menjawab melalui perasaan emosional dan fisikmu. Kamu didorong untuk mempercayai perasaanmu dan bertindak berdasarkan perasaan tersebut tanpa penundaan ya. Jadi kalau udah ada feeling nggak enak atau kamu menginginkan sesuatu ya sesuai dengan feeling atau perasaan kamu, jangan ada penundaan, jangan ditunda-tunda. Mintalah para malaikat untuk
melindungi dan membimbingmu. Yang mereka lakukan melalui sensasi intuitifmu. Jadi ketika kamu meminta bantuan malaikat penjagamu untuk membimbingmu ya, mereka akan mengirimkan pesan lewat perasaan kamu ya, yang kamu rasakan. Oke, saat kamu memberikan pembacaan psikis ya, misal kamu memang bisa meramal atau menarik energi atau bahkan kamu melakukan penyembuhan kepada orang lain, ketahuilah bahwa tidak mungkin untuk diblokir dari menerima bimbingan malaikat ya. Maksudnya malaikat akan selalu mendampingimu, apalagi ketika malaikat penjagamu selalu mendampingimu, apalagi ketika kamu memberikan penyembuhan bantuan kepada orang lain atau melakukan pembacaan psikis. Nah ya, kamu selalu merasa dan berpikir, dan itu adalah dua cara utama para malaikat. Jadi seperti yang aku lakukan, misalkan aku memprediksi atau meramal, nah ini malaikat penjaga mendampingiku, menuntun ya untuk memberikan pesan ya. Dan jika kamu sedang melakukan pembacaan psikis atau penyembuhan, beritahu klienmu apa yang kamu rasakan dan pikirkan selama sesi konsultasi, karena pesan-pesan ini memang dimaksudkan untuk dibagikan ya. Seperti saat ini aku tergerak gitu ya untuk membuat video ya. Di sini aku ada pesan semesta, ada pesan dari malaikat penjagamu, ada wisdom message, ada pesan meditasi. Nah, ini sebenarnya dorongan dari malaikat penjagaku ya untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada kalian. Oke. Tindakan yang bisa kalian lakukan, perhatikan ketegangan apapun di tubuhmu yang merupakan sinyal bahwa otot-ototmu bereaksi terhadap energi pikiran dan emosimu. Tutup matamu dan bayangkan sedang berbicara dengan sekelompok otot yang tegang di tubuhmu. Jadi mau di punggung, di pundak, di pinggang gitu ya. Kamu ajak ngobrol. Tanyakan pada otot-otot tersebut, mengapa kamu tegang? Nah, dengarkan jawabannya. Itu lewat perasaan ya, bukan berarti terus otot-ototnya bisa ngomong. Lewat perasaan yang akan muncul dalam bentuk pikiran, perasaan, atau bahkan penglihatan atau kata-kata petunjuk mungkin dari apa yang kamu baca atau apa yang kamu dengar ya. Oke, dan tubuhmu akan memberitahu bagaimana reaksinya terhadap pekerjaan, relationship, teman, dan aspek kehidupanmu yang lain. Percayalah pada kebijaksanaan tubuhmu yang sebenarnya ya, jadi yang dirasakan oleh tubuhmu. Oke, kita lanjut untuk wisdom message atau pesan bijak hari ini. Ya, loneliness, I know that I'm never alone ya. Jadi ya kadang-kadang kita ada ya rasa feeling kesepian ya, dan memang kita sendiri secara real atau sebenarnya kita ada di keramaian tapi hati kita yang merasa sepi ya, itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ketahuilah supaya kamu nggak makin bersedih, sebenarnya kamu nggak sendiri ya. Ada malaikat yang menjagamu, ada leluhur yang mendampingimu. Jadi kamu tidak pernah sendiri. Bahkan secara real kamu sendiri pun ya. Dan pasti akan dipertemukan dengan soul family kamu ya, atau saudara, keluarga ya, keluarga jiwamu ya. Bisa mereka itu sebagai bestie, teman kamu, teman kerja yang dimana ada kamu ngerasa klik, merasa cocok gitu, merasa nyaman ya. Bahkan dia bukan saudara, nah bisa jadi itu adalah keluarga jiwamu. Jadi jangan pernah merasa kesepian atau sendiri. Oke. Next, kita lanjut. Ini adalah
bisa dikatakan pesan semesta, pesan healing, atau wisdom ya, pesan bijak, atau bisa juga petunjuk untuk kamu yang melakukan meditasi ya. Oke, ada pesan light ya, light atau cahaya. Oke, untuk aspirasimu hari ini dengan kartu petunjuk light ini, semoga cahaya kesadaran selalu bersinar terang. Refleksikan sama seperti langit biru yang mungkin tampak kosong saat dipenuhi cahaya. Sifat langitmu sendiri kosong tetapi dipenuhi kesadaran. Sifat langit adalah penyatuan cahaya kesadaran dan bidang pikiranmu yang terbuka dan luas. Cahaya adalah simbol kesadaranmu. Jadi ibarat langit itu biru, di situ dipenuhi oleh cahaya ya. Setiap kita itu berpikir pasti ada cahaya ya, ide, gagasan ya, atau sesuatu yang kita pikirkan dan itu bermanfaat. Nah, oke. Ketika kamu melakukan meditasi, alihkan perhatianmu pada dirinya sendiri. Jadi buat kamu yang ingin bermeditasi ya, di sini ada petunjuk atau pesan atau bimbingan. Perhatikan cahaya kesadaranmu sendiri yang selalu bersinar, selalu tahu. Sepanjang hari lihatlah ke langit dan ingatlah bahwa kesadaran adalah inti dari semua pengalaman dan memiliki sifat terbuka dan luas yang sama seperti langit. Gabungkan kesadaranmu dengan langit. Jadi ketika kamu bermeditasi, fokus dengan dirimu, karena ini Oracle Sky Wisdom ya, jadi meditasi yang bermediakan langit ya, dengan berbagai macam cuacanya. Nah, bayangkan langit biru. Ketika kamu bermeditasi, bayangkan langit biru dan kemudian dipenuhi oleh cahaya ya. Dan bayangkan bahwa kamu pun juga seperti cahaya yang bisa menerangi orang-orang di sekitar kamu. Afirmasi yang bisa kamu baca atau kamu ucapkan: dalam kejernihan kesadaranku sendiri yang bersinar, aku mewujudkan cahaya kebijaksanaan dan kasih sayang. Oke, kita lanjut energi hari ini. Ya, energi hari ini. Oke, ada wow, surprise, Eight of Heart. Aku tarik dulu semuanya kartu ya, rezeki. Six of Diamond, assistance ya, semoga sampai kartu terakhir semuanya positif. Ace of Heart, satisfaction. Princess of Spades dan King of Heart. Oke. Hari ini beberapa dari kalian ada yang mendapatkan kejutan atau surprise. Tentu saja surprise-nya ini positif ya, bukan kejutan kabar buruk atau kejutan hal-hal yang negatif, bukan ya, karena ini energi baik. Jadi dapat kejutan, bisa kejutan, hadiah atau barang pemberian. Kemudian Six of Diamond ya, ada seseorang memberi kamu uang atau bantuan modal usaha atau meminjamkan ya ketika kamu membutuhkannya, atau bisa juga karena kerja kerasmu terus kamu kayak dapat bonus gitu loh. Oke, kemudian di sini ada Ace of Hearts, satisfaction. Ada sesuatu hal yang membuat kamu bahagia, nyaman, kepuasan tersendiri ya, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya.
Oke, kemudian di sini ada Princess of Spades dan King of Heart. Kayaknya kamu berdealing dengan dua orang ini atau mungkin salah satunya. Princess of Spades bisa ini energi seorang anak ya, atau adik perempuan, atau kalau kamu misalkan senior di kantor gitu ya, bisa ini junior kamu, atau juga staff atau pegawai ya, atau bisa juga rekan kerja yang usianya lebih muda dari kamu, atau bisa juga bestie. Energinya seorang feminim, dia belum terlalu punya banyak pengalaman tapi cukup berani gitu ya, berani dalam hal yang positif ya, berani mandiri, berani bekerja, berani merantau misal, atau berani mengambil resiko dalam pekerjaan, maksudnya walaupun dia belum punya banyak pengalaman tapi dia langsung mengatakan bisa, karena apa, sambil jalan aku akan belajar. Nah ya, usianya masih muda banget, di bawah kamu bisa jadi ya. Oke, dan seseorang ini tertutup ya, jadi dia bukan tipe-tipe yang ekstrovert, cenderung introvert, tapi dia sangat bertanggung jawab ya. Jadi bukan, walaupun usianya masih muda, bukan yang manja menye-menye atau selengean gitu ya, tapi benar-benar serius tanggung jawab. Kemudian King of Heart, nah ini bisa, kalau kalian feminim ya, ini bisa pasanganmu, gebetan kamu, atau nanti ada kenalan baru, atau bos kamu di kantor ya. Kesimpulannya dari King of Heart ini seorang maskulin yang dia itu memang helpful, penolong. Usianya bisa jadi lebih tua dari kamu atau sama, seseorang yang ramah, friendly, fleksibel, dan dia tuh nggak segan-segan untuk memberikan bantuan kepada orang lain atau anak buahnya kalau ini memang misal bos kamu ya. Dan kalau ini pasanganmu, hari ini dia akan lebih-lebih memberikan kamu cinta, perhatiannya, kasih sayangnya, waktunya. Nah, jangan-jangan yang ngasih duit sama hadiah surprise ini pasanganmu atau seseorang yang lagi ngedeketin kamu. Oke, next kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaan hari ini? Ya. Oh, Twin Flames, your passion ignites. Kayaknya kamu bakal dapat kejutan, hadiah, pemberian, atau bahkan duit, cinta, kasih sayang ya, tergantung dari love language pasangan kalian masing-masing gitu ya, sehingga hubunganmu hari ini dan doi sangat passionate ya, happy, bahagia, bergairah, semangat gitulah, intinya seperti itu. Oke, next. Pesan ini bisa jadi inspirasi buat kamu, reminder, atau bahkan afirmasi. Nah, kita lihat ya. Being loud and powerful. Oke. I am maintaining my standard and ideals. And I'm proudly loud and powerful about them. Bersikap tegas dan kuat atau lantang. Aku mempertahankan standar cita-citaku ya, mempertahankan standar dan cita-citaku, dan aku dengan bangga menyuarakannya dan menyatakannya dengan kuat. Aku tidak harus menerima semua yang datang kepadaku, jadi pelajarilah kapan harus mengatakan tidak. Mulai membela hak-hakku tanpa menyakiti orang lain, dan jangan menunggu kesempatan datang kepadamu. Sebaliknya, jadilah cukup berani untuk mengambil langkah pertama dan menciptakan peluangmu sendiri. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.